Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, bahkan di akhir November, kami masih ada, kami masih mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk sekolah mereka, untuk pekerjaan mereka, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap job, setiap proyek-proyek yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami dipelihara sampai hari ini. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengar. Buka telinga kami, terlebih buka hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mendengar lebih lagi tentang Engkau. Mengerti dan memahami lebih lagi tentang Engkau. Deeper in love with you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di tempat ini. Shalom juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada yang pertama ya. Dulu pertama kali bawa firman Tuhan pakai Zoom, deg-degannya ya ampun setengah mati gitu ya. Hari ini pertama kali lagi nih saya ada di panggung gitu ya. Terus ngeliat mikrofon. Been a while gitu ngeliat barang ini gitu ya. Ternyata hari ini bisa ngeliat lagi dia dan ini pertama kali saya ada berdiri lagi gitu ya offside. Dan saya sangat mengucap syukur saya diberkati. Terima kasih untuk praise and worship. Saya diberkati dengan pujian hari ini. Saya rasa Bapak Ibu juga diberkati. Amin. Boleh lambaikan tangan diberkati dengan praise and worship? Wow. Oke, hari ini saya mau berterima kasih untuk Pastor Andi dan Ibu Lia yang mengizinkan saya untuk boleh share firman Tuhan pada pagi hari ini dan nanti jam 3 sore. Ada tema yang diberikan kepada saya tentang buah jiwa-jiwa. Waktu dikasih tema itu saya lagi mikir, kayaknya seorang saya nih kayaknya belum pantas gitu ya ngomong buah jiwa-jiwa. Tapi saya mau bicara something yang simple gitu ya, yang kita semua pasti bisa lakukan. Yuk kita mulai ya, buah jiwa-jiwa. Oke, saya bersyukur, makanya mungkin kenapa Ibu Lia meminta saya share di sini. Karena beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu saya diberkati Tuhan gitu ya. Saya bersyukur boleh pergi ke Papua. Saya bawa, ada tim kami bersepuluh, lalu kami ke Papua. Mulai dari Sorong, lalu kita ke Raja Ampat. Kita pergi ke 5 pulau di Raja Ampat. Lalu kita ke Manokwari, lalu kita naik ke atas gunung sampai ke pegunungan Raja Arfak. Ngapain di sana gitu ya? Simple, cuman bawain Kentucky gitu ya. Bawain Kentucky, bawain mainan, bawain coklat-coklat, permen-permen sama biskuit-biskuit gitu ya. Untuk setiap anak-anak di Papua yang kita temui. Sesimpel itu aja gitu ya. Jadi kita bilang ini perjalanan untuk anak-anak Papua. Jadi ya ini anak-anaknya, kami pakai speedboat. Jadi kalau di Raja Ampat nggak bisa berenang, jadi harus pakai speedboat tentunya. Jadi pakai speedboat, kita jalan dari satu pulau, kita memberkati pulau itu, kita berdoa pulau itu, lalu kita bagi-bagi tadi makanan, biskuit dan sebagainya gitu ya. Lalu kita pindah ke pulau yang lain, kita bagi-bagi lagi makanan, kita nyanyi-nyanyi di sana dan kunjungin sampai. Yang surprisingly di Manokwari gitu ya. Di Manokwari kita sempat naik ke atas gunung. Jalanannya terjal tentunya, nggak bisa pakai mobil biasa gitu ya, pakai mobil yang four wheel drive gitu. Naik atas gunung, sampai di atas gunung itu ternyata ada satu gereja yang besar sekali. Mungkin besarnya ya setengah ini deh, setengah auditorium ini. Jadi besar, bukan kecil, besar sebesar setengah auditorium ini. Dan benar-benar di atas gunung yang susah banget ditembus.
dan dibangun oleh seorang misionaris yang mereka terbunuh gitu ya di daerah tersebut. Dan keluarganya datang bukan untuk balas dendam, tapi keluarga datang membangunkan sebuah tempat ibadah buat mereka di atas gunung itu dengan sebesar ini. Dan mereka memerlukan biaya berapa? Sekitar 40 sampai 50 miliar gitu ya. Karena memang kan perjalanannya jauh banget kan ya. Dan bawa apa tuh semennya segala macam, kebayang tuh ya. Bawa orang aja udah susah banget tuh naik ke atas. Ini mesti bawa segala macam sampai ke atas dan mereka memberkati semua penduduk di sekitar. Ya, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan boleh pergi ke Papua kemarin ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar gitu ya. Roh Kudus banyak kasih pelajaran yang ini nih ya. Itu dengan speedboat saya namanya Adonai gitu ya. Oke. Next. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Tuhan Yesus. Waktu memberi makan 5.000 orang gitu ya. Waktu kita bicara tentang buah jiwa-jiwa. Apa sih maksudnya? Bagaimana kita memberkati gitu ya. Bagaimana sih kita memberkati melalui hidup kita gitu ya. Saya bersyukur banget kebagian memberkati anak-anak Papua gitu ya. Dan bagaimana lebih lagi gitu ya. Kalau hidup kita bisa memberkati banyak orang gitu ya. Caranya macam-macam gitu. Aduh kayaknya saya gak bisa deh. Kayaknya saya segala macam gitu ya. Tapi kita bisa melakukan yang paling simpel dan paling kecil gitu ya dalam kehidupan kita dan itu membuahkan jiwa-jiwa sebetulnya. Oke, kita belajar sama-sama dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Lanjut. Nah, kita lihat dari ayat itu perbedaan Yesus sama kita gitu ya, sama murid-muridnya lah. Dan ya kita semua di sini gitu ya. Waktu melihat orang banyak gitu ya, lalu orang itu udah mulai malam, pasti pada lapar gitu ya. Yesus apa yang Yesus lakukan? Dia, waduh kasihan sekali ya, orang banyak dan mereka lapar gitu. Kita akan melihat apa? Oh my God, orang banyak pada lapar. Waduh, masalah ini gitu. Gimana ngasih makannya gitu ya? Gimana cara? Waduh, itu sumber ting ting ting. Satu, makanan dari mana? Dua, ini, tiga ini. Itulah perbedaan gitu ya. Waktu Yesus melihat ini sebagai sebuah belas kasihan, ayo kita mesti melayani dia. Tetapi kita melihatnya sebagai, waduh ini masalah datang gitu ya. Lanjut. Menjelang malam, ini tadi yang tadi gitu ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Oke, next. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan." Ya. Nah, Yesus melihat tadi sebuah belas kasihan, kita melihat sebuah masalah. Selanjutnya karena Tuhan Yesus melihat sebuah belas kasihan, Yesus melihat, ayo kita kasih mereka makan, gitu ya. Sedangkan kita, karena kita melihat itu sebuah masalah, apa yang kita lakukan? Suruh pergi, ya. Aduh, susah amat sih, gitu ya. Suruh pergi, aduh ini masalah ya, suruh pergi gitu ya. Itu perbedaan antara Yesus sama kita nih gitu ya. Kasih makan versus suruh pergi. Nah, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Gitu ya. Saat ini ya kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Oke, lanjut. Nah, aku mau bicara tentang ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Oke, sampai sini dulu. Nah, waktu Yesus bilang bahwa kasih mereka makan. Walaupun dalam pikiran kita, waduh ini masalah, aduh ini mau suruh mereka pergi. Tapi kan Yesus bilang, kasih mereka makan. Lalu yang ada pada kita adalah 5 roti dan 2 ikan. Saya kira-kira
kapan ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu gitu ya. Jadi ayah saya kebetulan kena serangan jantung. Jadi waktu ayah saya kena serangan jantung, sebelum itu memang Roh Kudus tuh bicara sama saya bahwa itu ada satu mobil kamu di rumah, diserahkan untuk pelayanan gitu ya. Tapi saya pikir, itu suara Tuhan atau bukan ya? Aduh, kayaknya bukan kali ya. Suara Tuhan tuh pasti yang mau dikasih ini gitu ya, mau dikasih itu. Tapi kok ini ada mobil di rumah yang itu, spesifik gitu ya, pakai buat pelayanan. Ah enggak lah, itu bukan suara Tuhan. Kalau perlu dalam nama Yesus gitu ya, itu bukan suara Tuhan kayaknya gitu ya. Karena wow ini besar sekali loh, tapi jadi saya diemin gitu ya. Sejujurnya saya nggak langsung taat gitu ya, saya nggak langsung cari tahu, tapi saya mendiamkan. Karena menurut saya, aduh ini Tuhan ini besar loh, ini besar gitu ya. Sampai akhirnya suatu kali ayah saya sakit, kena serangan jantung, lalu sempat di ring gitu ya. Dan setelah ring itu belum sembuh gitu, nggak sembuh. Bahkan dia getting worse gitu ya, dia lebih parah. Lalu saya udah lihat, wah ini kayaknya harus ring sekali lagi nih. Pasti dalam waktu sebulan, nunggu sebulan pas kita akan ring yang kedua gitu. Karena ngelihatnya makin hari bukan makin membaik, makin parah gitu ya. Tidur juga hari-hari udah mesti pakai oksigen dan seterusnya. Lalu suara itu muncul lagi gitu. Airin, maksudnya anakku itu ada kendaraan spesifik gitu ya, yang diserahkan kepada pelayanan gitu ya. Maksudnya diserahkan kepada pelayanan. Tuhan, tapi kan aku perlu kendaraan itu Tuhan, kalau misalnya nanti papi harus ring kedua, terus gimana gitu ya. Maksudnya uangnya dari mana? Aku memang mau jual kendaraan ini untuk pengobatan yang kedua nih, karena yang pertama aja juga cukup besar, nih kedua pasti jauh lebih besar gitu ya. Jadi ini uangnya dari mana? Terus aku bilang sama Tuhan, gini deh, kasih konfirmasi. Jadi waktu aku lagi dengar khotbah di Zoom, terus Roh Kudus bilang gini, kamu mau minta konfirmasi? Iya Roh Kudus, aku minta konfirmasi. Itu Roh Kudus bilang, dengar khotbah ini. Nah kebetulan waktu itu pendetanya khotbah tentang Abraham menyerahkan anaknya Ishak gitu ya. Bahwa jangan lupa, yang diserahkan tuh bukan anak kok, Tuhan udah menyediakan something gitu ya. Dan pada saat Abraham menyerahkan anaknya Ishak, itu janji Tuhan tuh turun gitu atas kehidupan Abraham ini. Jadi ya udah Tuhan, saya nyerah gitu. Jadi maksudnya kan saya minta konfirmasi dan Tuhan udah kasih konfirmasi jelas bahwa ini konfirmasinya, ya udah. Jadi aku bilang sama salah satu hamba Tuhan, Tuhan kasih tahu dalam hatiku bahwa aku harus menyerahkan kendaraan ini kepada kamu, aku bilang gitu. Jadi daripada saya berubah pikiran lagi, buru-buru besokannya saya kasih gitu ya. Karena kan makin hari makin dipikir makin rasanya kalau bisa enggak jadi kan gitu ya. Jadi aduh daripada besok deh langsung. Iya saya mau ngasihnya besok gitu ya. Jadi saya ngasih, langsung saya kasih BPKB, saya kasih STNK, saya kasih kuncinya ini. Dah beres. Waktu saya kasih, saya cuma bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus, kalau papi harus ring kedua, dan dari mana uang saya bilang. Sementara ini mobil yang sebetulnya saya siapkan untuk papi gitu. Terus Roh Kudus bilang, kamu gak akan keluar uang lagi. Wah saya sempat takut gitu ya. Ini artinya apa ya gak keluar uang lagi? Aduh apa jangan-jangan ada apa-apa papi atau segala macam berkecamuk lah ya. Pikiran-pikiran kita ini kan segala macam berkecamuk. Tapi ya sudahlah, aku pikir bagian kita kan taat ya. Jadi udah serahin mobil buru-buru, beres. Malamnya sorenya benar saya ke dokter yang lain, saya cek papi dan dokter itu bilang, ibu sorry ya papinya udah gak boleh pulang lagi. Jadi langsung masuk ICU, besok kita ring lagi yang kedua. Ini udah gak bisa ditunda lagi. Oke, ya udah. Akhirnya malam itu saya urus papi untuk masuk ICU lagi dan kita persiapan besokannya untuk ring kedua. Saya bilang sama Roh Kudus, tuh kan ring kedua. Aku bilang, duitnya dari mana? Kan tadi mobilnya udah dikasih tuh aku bilang. Tapi aku cuma bilang gini, Roh Kudus, pokoknya aku tahu, aku terima janji Tuhan bahwa gak keluar uang lagi. Caranya gimana? Caranya bukan bagianku, caranya bagian Tuhan aku bilang. Soalnya otak kita udah bingung nih, caranya dari mana ya, tiba-tiba apa ada uang dateng atau dari mana gitu, nggak mungkin gitu, rasanya tuh kok nggak mungkin gitu ya. Ya udahlah, jadi malam itu sejujurnya aku cuman tidur nyenyak, persiapan besok ringnya papi, aku cuma tidur nyenyak, uangnya dari mana, ya sudahlah ya, lihat aja besok. Pagi-pagi banget, 6:30 gitu ya, 6:30 saya dapat telepon,
Ternyata hamba Tuhan yang saya berkati sebuah mobil itu telepon saya pagi-pagi. Rin, ya aku bilang gitu. Tolong jualin dong mobil yang kamu kasih ke aku. Hah? Kenapa dijual mobilnya? Aku bilang kan aku baru kasih. Iya, Roh Kudus bilang sama aku semalam. Mobilnya jual, pakai uangnya untuk biayai papinya Airin. Sisanya kamu pakai untuk pelayanan di Papua. Pergi ke Papua, melayani di Papua. Hah? Serius aku bilang gitu. Serius? Masa sih dijual? Iya, Roh Kudus bilang begitu. Jual tadi malam. Dia bilang gitu. Ini pakai pagi-pagi nih udah telepon, dia bilang gitu. Oh ya udah. Oke Roh Kudus. Dan hari itu cuma sehari aja mobilnya udah laku, seret gitu ya. Beres, hari itu papi juga ring, saya bayar-bayar rumah sakit semua segala macam. Selesai dan akhirnya uangnya itu dipakai untuk pelayanan tadi ke Papua, melayani anak-anak di sana. Tapi saya masih bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan minta mobil aku? Gitu. Boleh dong sama Tuhan nanya. Kok kan tatanya Tuhan gak minta, Tuhan itu kan memberi loh. Aku bilang, kok Tuhan minta mobil aku? Aku bilang gitu, maksudnya bertanya-tanya aja gitu loh. Dan ini ada satu firman yang Roh Kudus kasih gitu. Dan ini sangat memberkati saya gitu ya. Semoga ini juga memberkati Bapak Ibu sekalian gitu ya. Next slide. Nah, 2 Korintus 9 ayat 10 ini dikatakan bahwa ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan menyediakan apa? Benih dan roti. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Oke, next slide. Nah, tadi Tuhan kasih apa? Benih, Tuhan juga kasih roti. Roti untuk apa? Dimakan, gitu ya, dimakan. Sedangkan benih untuk ditabur. Waktu kita punya sesuatu gitu ya di tangan kita, nggak salah gitu ya untuk kita makan gitu ya. Seperti cerita tadi yang waktu Yesus bilang kasih mereka makan. Tapi yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan Tuhan. Salah nggak 5 roti 2 ikan itu dia makan? Nggak salah juga. Udah malam kok, semua orang lapar. Yang punya 5 roti dan 2 ikan lapar nggak? Pasti lapar juga. Dosa nggak dia untuk dia makan? Enggak lah ya. Dia boleh makan nggak? Boleh. Roti untuk dimakan. Hasilnya apa? Kenyang. Tapi waktu dia bilang roti untuk dia apa? Ditabur. Jadi apa? Jadi benih. Hasilnya apa? Next slide. Waktu dia memilih menyerahkan 5 roti dan 2 ikan bukan untuk dia makan, untuk mengenyangkan dia, untuk bikin dia good mood, untuk dia bikin kenyang. Sebagai benih. Tadi apa yang 2 Korintus katakan? Dia apa fungsinya? Melipat gandakan. Fungsinya apa lagi? Menumbuhkan buah kebenaran. Fungsinya apa lagi? Diperkaya dalam kemurahan. Bahkan yang keempat membangkitkan syukur. Si roti tadi kalau dimakan fungsinya apa doang? Kenyang doang. Ya. Tapi waktu kita memilih menjadi benih. Itu tuh. Tuhan bilang. Tuhan bilang, aku gak minta sesuatu sama kamu. Aku memberi. Ya, tapi caranya Tuhan memberi apa? Dia suruh aku tanam supaya apa? Supaya dia gak mati, cuma kenyang doang gitu ya. Mobil itu bisa aja aku jual. Hanya untuk membiayai operasinya papi. Tapi itu jadi roti yang dimakan. Titik. Hari ini apa jalannya? Jalannya muter dikit ya. Kasih buat pelayanan. Tapi Tuhan penuhin yang ini. Dan hasilnya apa? Jadi benih. Aku percaya dia akan melipat ganda, dia akan menumbuhkan doa kebenaran, dia akan diperkaya dalam kemurahan. Dia membangkitkan ucapan syukurnya aku. Nah, ingat gak cerita janda di Sarfat? Waktu Elia bilang apa? Tuhan bilang, Elia pergi ke rumah janda. Gitu ya, ke rumah janda di Sarfat. Datanglah Elia. Aku minta makan, kata Elia. Jandanya bilang apa? Ya boleh aja, tapi yang ada di aku apa? Tinggal segini nih, tinggal segenggam. Segenggam ini aku olah jadi roti, aku makan. Setelah itu, udah deh, aku juga udah gak punya apa-apa lagi. Tapi Elia bilang, kasih ke aku duluan. Janda itu punya 2 pilihan dalam hidupnya dia. Satu untuk apa? Dia makan. Salah gak? Gak salah loh. Aku gak bilang itu salah, gak salah. Tapi titik, ya udah dimakan, jadi tepung, akhirnya apa? Kenyang. Gak salah, teman tapi hasilnya kenyang doang. Tapi yang kedua si janda itu akhirnya memilih apa? Menyerahkannya kepada Elia. Untuk apa? Jadi benih. Hasilnya apa?
Wah, itu benih gak habis-habis. Ya, itu gandum gak habis-habis untuk makan dia dan anak-anaknya. Nah, itulah Tuhan kasih. Rin, aku gak minta. Aku ngajarin kamu lempar benih. Supaya memberkati kamu balik. Wow, amazing gak sih Tuhan? Amazing ya. Amazing banget gitu. Aku sampai terpesona gitu. Wow, Tuhan luar biasa banget. Nah, lanjut ya. Nih tadi, pilihannya apa sih? Mau jadi roti atau mau jadi benih gitu ya. Di tangan kita, aku gak bilang jangan jadi roti. Gak bilang begitu, boleh-boleh aja kok gitu, gak salah. Tapi ingat, keep in mind, fungsinya masing-masing ada tuh ya. Nah ini fungsinya begini, yang ini fungsinya Bugono. Mau pilih yang mana, terserah gitu ya. Lanjut. Nah, Yesus berkata, bawalah kemari katanya, si 5 roti dan 2 ikan. Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Lanjut. Hasilnya apa? Gitu ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lanjut. Nah, buah jiwa-jiwa. Lihat. Dalam cerita ini ada 5.000 jiwa-jiwa loh. Minimal ya, itu baru laki-lakinya doang. Belum istri dan anak-anaknya. Yang diberkati gitu ya. Bukan hanya secara spiritual dia diberkati dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tetapi secara perut juga mereka kenyang. Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan satu step kecil gitu ya. Bukan sesuatu yang luar biasa loh. Bukan yang oke, kita mau kasih 5.000 makan orang. Mungkin kita siapin panitia. Wah gitu ya. Ini enggak kok. Ini cuman satu orang gitu. Yang memilih apa? Memilih menyerahkan sesuatu di tangan dia menjadi apa? Menjadi benih. Dan dia taat. Ya dia taat loh, dia taat menyerahkan benih dia. Dan yang ketiga adalah dia percaya gitu loh bahwa 5 roti dan 2 ikan ini menjadi sesuatu. Kalau dia gak percaya, ya logikanya 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Ya buat apaan gitu ya, mendingan gue makan sendiri aja. Kan dia gak percaya gitu, di tangan Yesus bisa jadi apa ya? Ah jangan-jangan gak jadi apa-apa ya sudah lah simpen aja buat makan sendiri. Bye gitu ya, gak salah gitu ya. Tapi dia percaya ya. Jadi dia taat. Mana? Siapa punya ini? Kamu punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang bawa kemari. Dia taat, dia bawa. Ya, dia bawa, dia taat. Dia menyerahkan itu menjadi benih. Karena dia percaya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kenapa dia bisa taat? Ya tadi, karena dia percaya. Dia mau menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya, dia taat, bawa kemari. Yesus bilang, ini Tuhan gitu ya. Karena dia percaya bahwa itu akan menjadi sesuatu. Kenapa dia bisa percaya ya? Ya, kenapa dia bisa percaya? Nah, hari ini kita juga mau bahas dari Roma 4 gitu ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Gak ada dasar loh. Jadi gak ada apa, kalau ada dasar tuh gak ada apa. Gak ada apa ya, yang gak ada kemungkinannya gitu ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Aduh, kalau baca ini tuh ya, ini banget ya, keren banget sih si Abraham ini gitu ya. Gak ada dasar sama sekali loh untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Oke, lanjut. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Lanjut. Kenapa Abraham bisa percaya?
Karena dia kenal Bapaknya. Ya, kita bisa percaya sama seseorang. Misalnya apa, kita mau bisnis atau apa. Oh karena kita kenal, oh dia gak mungkin begitulah ya. Oh si ibu ini kayaknya enggak lah, si ibu ini gak mungkin begitu, dia begini. Kita kenal orangnya, kita kenal Bapak kita. Siapa sih Bapak kita? Makanya kita percaya sama dia. Kalau kita gak kenal Bapak kita gitu ya mungkin kita gak percaya. Kita malah mungkin curiga, aduh jangan-jangan Tuhan gak memberkati aku. Aduh jangan-jangan abisnya ada masalah ini ya. Aduh jangan-jangan gitu ya. Tapi waktu aku belajar taat menyerahkan sesuatu gitu ya, yang valuable things di tengah keadaan yang kritis gitu ya, dimana perlu banget itu mobil untuk rumah sakit papi gitu ya. Aku cuma bilang, ya sudah Tuhan, nih serahin. Tuhan bilang gak keluar uang kok. Taat, percaya, karena kenal sama Bapaknya gitu ya. Kenal apa sih? Next slide. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan tuh, sebelumnya. Tuhan itu sebel gitu ya. Berapa lama lagi sih mereka menista aku karena apa? Karena ketidakpercayaan. Jadi bagi Tuhan itu, kalau kita kenal Bapa kita ya, bagi Tuhan itu yang namanya tidak percaya dia, itu apa? Nista. Tuhan begitu marah sama bangsa Israel karena apa? Karena ketidakpercayaannya itu loh. Karena, aduh Tuhan kalau ini gimana? Aduh Tuhan aku gak dapat makanan, oh Tuhan aku gak ini, Tuhan pokoknya begitu banyak gerutu-gerutu lalu kok aku gak ngalamin masalah ini Tuhan, kok aku ngalamin begini Tuhan, kok papiku sakit ya Tuhan, kok gini, kok proyekku begini ya Tuhan, gerutu, grundel, gak percaya gitu loh. Tuhan tuh sebel gitu loh. Bagi Tuhan itu namanya tidak percaya, itu ingat loh, nista. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa ada dua pilihan dalam hidup kita. Mau percaya atau tidak percaya. Bukan. Pilihannya adalah percaya atau Tuhan bilang nista. Pilihnya apa? Percaya aja, berani. Menistakan Tuhan, saya sih gak berani loh. Saya sih gak berani gitu. Jadi waktu kita di tengah pilihan bahwa, oh ya ada Tuhan. Ya udah, aku percaya gitu ya. Setelah kejadian mobil, belum lama lagi gitu ya, belum lama lagi. Aku bilang sama sekretaris di kantor, kebetulan sekarang setelah 25 tahun bekerja jadi profesional, akhirnya saya bisnis sendiri dalam 2 tahun terakhir ini. Nah ada perbedaan tentunya antara bisnis sendiri sama kerja gitu ya. Kalau dulu kerja dapat salary itu plek-plek buat diri sendiri lah gitu ya, buat diri sendiri. Kalau sekarang pas bisnis sendiri saya udah mulai mesti ngatur cash flow gitu ya. Karena kan ada project artinya kan mungkin ada modal yang harus saya siapin, ada modal harus saya tambahin. Jadi saya udah mulai mengatur gitu ya. Jadi saya bilang sama sekretaris saya, lagi ada uang nggak di rekening kantor? Ada sih Bu, boleh nggak ambil sedikit deh? Saya bilang yang memang uang saya taruh di situ. Ada boleh Bu, boleh sekian. Ya udah keluarin deh, saya bilang gitu. Keluar nih, ting masuk ke rekening. Saya pikir, akhirnya ada uang nih lumayan. Karena saya ada planning mau pelayanan besok ke negara yang lain gitu ya. Saya pikir nih uangnya mau dipakai nih buat beli tiket, hotel, share buat di sana dan sebagainya lah. Banyak hal yang saya perlukan uang itu. Terus setiap pagi saya treadmill gitu ya. Jadi lagi treadmill, terus Roh Kudus ngomong gini. Uang yang tadi, yang baru keluar dari rekening gitu ya. Tolong kasih ke A untuk pelayanan dia di sana. Benar gak sih suara Roh Kudus? Bukan, kayaknya ini bukan. Yang ini tadi ya, yang ini bukan kayaknya. Ya baru aja gitu ya, urusan mobil kelar nih tiba-tiba ada lagi gitu ya. Uang itu baru masuk ke rekening, ya lah baru berapa menit, baru 5 menit kali gitu ya. Aduh, terus aku bilang, terus aku diemin seperti biasa gitu. Diemin, bukan suara Roh Kudus gitu ya, diemin aja dulu. Kan uangnya mau dipakai buat pelayanan nih gitu ya, bukan dipakai untuk apa-apa loh, untuk pelayanan, aku bilang gitu. Nah singkat cerita udah, akhirnya sore aku ketemu hamba Tuhan gitu ya. Terus lagi ngobrol, tiba-tiba Roh Kudus ingetin lagi. Uang yang tadi kamu pakai untuk melayani dia. Untuk kasih buat hamba Tuhan depan kamu. Aku bilang sama Roh Kudus, kasih konfirmasi Roh Kudus. Aku bilang, kasih konfirmasi. Supaya aku tahu bahwa emang aku harus kasih. Singkat cerita, kita lagi ngopi bertiga, my husband ke toilet gitu ya. Terus si hamba Tuhan itu lihat mata saya.
Rin, Roh Kudus ngomong sama aku, dia bilang gitu. Kalau punya iman, itu yang praktis, kata Roh Kudus. Iman tuh jangan banyak mikir. Antara ini gimana, ini begono, begini. Kamu kebanyakan mikir. Roh Kudus bilang apa? Udah lakuin, gak usah banyak mikir. Iman tuh yang praktis aja sih, kenapa? Aku kaget. Dia pun makin kaget, aku kaget. Kenapa? Aku salah ngomong ya, dia bilang gitu. Enggak. Aku bilang sama Roh Kudus, aku minta konfirmasi. Dan ternyata konfirmasinya cuma 2 menit kemudian gitu ya. Cepet banget gitu ya. Roh Kudus bilang, kalau iman jangan yang tele-tele, kenapa sih? Praktis aja. Iya deh Tuhan. Oke Roh Kudus, aku taat karena aku percaya. Aku bilang, uang ini aku siapin buat pelayanan aku besok loh. Aku bilang, dan aku gak punya sources lagi yang lain loh. Aku bilang untuk gimana beli tiket, beli ini untuk aku pelayanan yang berikutnya. Aku bilang gitu. Ya udah, tapi aku bilang, ya udah, aku emang disuruh Tuhan untuk memberkati kamu. Jadi aku buru-buru kasih uangnya gitu ya, karena kan tadi daripada berubah pikiran, ya udah cepet kasih transfer selesai. Ya udah, terus mulai deh, tiket harga sekian, tuh kan Roh Kudus nggak punya duit ya aku, gitu ya. Hotel, aduh mahal banget lagi di kota ini gitu ya. Hotel di kota ini lebih mahal lagi, aduh Roh Kudus ini bagaimana nggak punya duit, aku bilang gitu. Ya udah, oh ya, Agoda ada bookingan bisa bayarnya nanti di lokasi. Ayo deh. Oke, booking dulu di lokasi gitu ya. Karena gimana caranya nih aku pikir gitu ya. Tiba-tiba sekretaris yang sama gitu ya. Bu, gak mau bagi-bagi dividen di kantor? Ya mau, emang cash flow lagi bagus? Bagus banget Bu. Minggu ini entah kenapa, si A, si B, si C, si D, klien-klien pada bayar. Oh ya? Iya. Jadi ada berapa? Lumayan lah Bu, bisa bagi dividen? Bisa, lebih dari cukup. Ya sudah deh. Oke, yuk kita bagi-bagi dividen. Aku bilang partner, kita bagi dividen ya, tapi dividen tahun lalu, aku bilang gitu. Ya udah, sekian, udah bagi-bagi. Dan 10 menit kemudian, aku bisa bayar semua urusan-urusan aku. Amazing gitu ya. Maksudnya, aku bisa aja tadi gitu ya. Tuhan ngajarin gitu ya untuk ngasih benih gitu ya, ngasih benih. Kenapa? Karena percaya gitu ya. Karena ketidakpercayaan itu buat aku itu bukan suatu jalan. Itu bukan sesuatu yang langkah yang bisa kita lewatin. Enggak gitu ya. Itu adalah satu-satunya jalan apa? Percaya. Enggak ada jalan yang lain selain percaya. Gitu ya. Percaya. Next. Oke. Dari seorang anak yang karena taat, dari seorang anak yang mau menyerahkan apapun dia punya untuk sebuah benih gitu ya. Dan karena dia percaya gitu ya bahwa sesuatu tangannya itu akan jadi sesuatu buat dia. Hasilnya apa? Tadi jiwa-jiwa. Ada 5.000 jiwa-jiwa yang diberkati loh ya. Pulang makan dengan kenyang, bawa firman Tuhan gitu ya. Plus bonus apa? Bonusnya bahkan 12 bakul tersisa. Saya yakin si anak itu tadinya bawa 5 roti dan 2 ikan buat bekal, pulangnya bawa apa? Ini mah itu kali ya, sebakul gitu dia bawa pulang gitu ya. Itu udah baru minimal gitu ya dia bawa pulang gitu ya. Berlipat, ada pelipat gandaan. Ada menumbuhkan kebenaran. Membangkitkan ucapan syukur yang luar biasa gitu ya. Dan diperkaya dalam kemurahan. Itu yang terjadi dalam hidup saya gitu ya. Bahwa wow, saya merasa bahwa ada kemurahan Tuhan gitu ya. Yang terjadi dalam kehidupan saya. Ada membangkitkan ucapan syukur saya, menumbuhkan kebenaran. Dan saya percaya ada lipat ganda yang terjadi juga dalam kehidupan saya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Oke, next. Memilih benih dan bukan dimakan. Memilih taat dan percaya. Hasilnya 5.000 jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. God bless you. Mari kita tutup berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba selesai bercerita tentang apa yang Kau taruh dalam hati hamba. Tentang benih, tentang sebuah ketaatan, dan tentang percaya kepada Engkau. Hamba selesai, tapi hamba tahu Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Berbicara lebih lagi. Taruh dalam rema setiap hati yang mendengarkan pagi ini. Hamba terbatas banget. Hamba bukan orang yang pandai bicara. Tapi Engkau Tuhan
Engkau yang akan lebih menerjemahkan lagi kepada setiap Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang hadir dan bahkan di rumah-rumah yang saat ini mendengar. Dari sejak seminggu yang lalu waktu saya siapkan firman Tuhan ini, selalu ada something yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Sebuah tantangan yang Roh Kudus katakan, jika ada di tempat ini, bahkan di rumah-rumah, dimanapun kita berada, yang mendengar sebuah suara gitu, tentang memberi, yang mungkin bagi kita, wow, Tuhan itu besar banget gitu loh Tuhan. Atau wow, kalau itu diberikan aku mesti gimana Tuhan. Dan 1001 lainnya. Tapi percayalah, jika suara itu kita konfirmasi ulang dan that's it, itu memang Tuhan suruh kita memberi, Tuhan suruh kita menabur, memberikan benih gitu ya. Percaya dan taat. Karena fungsi benih itu adalah melipat gandakan. Karena fungsi benih itu membangkitkan ucapan syukur dan memberikan kemurahan di dalam kehidupan kita. Saat ini, yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini, yang memang ditaruh oleh Roh Kudus, dan berkata bahwa, ya Roh Kudus, aku mau taat. Aku mau taat Tuhan, aku mau taat. Karena firman Tuhan bilang bahwa waktu kita mau menabur dengan mencucurkan air mata kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena aku percaya, karena firman Tuhan yang bilang itu. Aku mau taat Tuhan. Aku mau taat. Aku mau taat. Taruh tangan kanan di dada. Doa. Dan katakan kepada Roh Kudus. Oke, ramatakara shere kara ramatakara takara matakara shere epore ramarara kara matakara takara matakara shere raramore ramatakara nakana matakara takara matakara takara matakara. Ini doa kami ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu. Perbuatlah Tuhan, karena kami tahu di tangan-Mu itu sesuatu menjadi indah. Karena kami tahu Tuhan, masa depan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa. Masa depan kami, itu karena ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai. Roh Kudus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.